Nah, lalu apakah Pilkada DKI 2017 akan minim dengan calon yang bisa bertarung dengan Ahok? Dan kenapa partai politik saat ini belum berani memunculkan calonnya? Nah, untuk itu kita akan diskusikan pada sore hari ini ya, Anggi ya. Siapa aja, Anggi? Sudah ada sejumlah narasumber di sini. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ratna Sarumpait. Kita nyebutnya budayawan nih, Mbak ya. Oke, selamat sore Mbak Ratna. Selamat sore. Juga sudah ada Mas Muhammad Triandika, pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Posisinya di tengah-tengah, karena memang di tengah nanti. Komposisinya. Semua punya pendapat yang berbeda-beda. Ada Mas Sinarto Wijaya juga. Selamat sore Mas Sinarto. Selamat sore. Iya. Kenapa nggak di tengah nih kalau gitu? Soalnya posisi kita di tengah. Nggak boleh ada dua yang di tengah. Kalau di tengah itu penuh semua, satu aja di tengah gitu. Oke, kalau kita melihat ini, bener saya ke pertanyaan itu tadi aja tuh. Ahok sendirian, bener nggak sih nggak ada lawan? Nggak ada lawan yang berani. Ini kalau saya ke Mbak Ratna dulu deh. Bener nih Mbak, nggak ada lawan yang berani untuk menyaingi Ahok. Saya nggak ada lawan ini katanya Ahok. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan nggak baik, nggak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan karena kita mau pilgub ya, jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi nggak klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat pilgub itu sendiri. Tapi kan pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru Ahok kok yang resmi deklarasi saya akan maju. Yang lain, partai lain belum ada yang berani. Ya iyalah, dia kan yang malang melintang di Jakarta. Kepedeannya itu ya iyalah, pastilah. Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Waktu Ahok juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Enggak. Belum tentu ya. Dia punya kemauan untuk maju, itu udah terlihat ya kan. Kemauan untuk maju lagi ya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa? Kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya Ahok deh untuk di awal periode ini bagaimana? Ya aku misalnya ya aku setuju ya orang yang tegas, keras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu. Ahok tidak waras gitu. Maksudnya makanya gitu loh. Butuh orang yang waras kerjanya nggak mungkin bagus. Iya. Bener. Gimana? Iya. Butuh orang yang waras DKI. Perdebatan kualitatifnya banyak ya. Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tionghoa yang berbeda pendapat. Pak Lius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda. Misalnya Kampung Pulau yang Mbak Ratna sering suarakan, ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang Ahok. Pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulau yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan menggusurnya begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian menilai ini dalam indikator yang lebih objektif, ada kuantifikasi, ya di situ kita bisa membaca survei. Survei yang muncul mengatakan contoh tapi kepuasan publik. Tapi ketidakWarasan itu tidak soal pengurusan, pengusuran loh. Ya banyak hal lah, banyak ya kinerja secara keseluruhan toh. Iya. Contoh kepuasan publik. Kepuasan publik ada dua survei terbaru bulan Januari oleh CSIS dan Populi bulan Februari. Rata-rata angka antara 58 sampai 67%. Kalau pertanyaannya itu cukup baik atau tidak, mitos dalam sejarah pilkada kita kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik biasanya orang kaki pun akan menang. Lalu kalau 50 sampai 60% sampai 70%, most likely dia masih akan berpeluang besar. 50-60% itu lampu kuning. Di bawah 50% itu biasanya incumbent akan berpeluang kalah. Itu yang terjadi pada Foke. Jadi yang saya ingin katakan, kalau ingin membaca peluang Ahok, kita bukan melihat elektabilitas, karena biasanya incumbent pasti akan bias popularitas dan elektabilitasnya juga paling tinggi ketika disurvei. Tapi tingkat kepuasan publik atau approval rating itu yang membedakan. Dulu Foke hanya berkisar di angka 45%. Jadi tidak mengagetkan walaupun di survei elektabilitasnya tinggi, tapi kemudian dia kalah. Artinya dari survei itu menunjukkan bahwa puas ya terhadap Ahok. Bisa dikatakan cukup puas. Ada beberapa kepala daerah lain seperti Risma itu mencapai angka di atas 70% misalnya. Yang kedua, faktor yang bisa dibaca survei kenapa peluang Ahok detik ini ya Mbak Ratna ya, saya belum bisa mengatakan prediksi, tapi detik ini hampir pasti Ahok menang karena tidak ada calon lawan lain yang ketika disurvei itu memiliki popularitas cukup mumpuni, atau kedua itu memiliki variabel-variabel kualitatif yang bisa menyaingi incumbent. 2012 kita lihat banyak tokoh nasional maju, tapi kemudian kenapa yang terpilih bukan calon presiden atau presiden dari PKS, bukan kemudian Faisal Basri pengamat yang sudah jauh lebih dulu memiliki personal branding, tapi yang menang adalah wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur yang notabene orang baru. Ada kecenderungan rasionalitas pemilih itu lebih melihat di Jakarta bahwa kalau Anda ingin mengalahkan incumbent, ingin membuat perubahan, saya tidak sekedar melihat jualan Anda,
visi misi dan program Anda yang siapapun bisa membuat itu baik, tapi track record Anda apa? Nah, sayangnya dari calon yang tersisa sekarang tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama. Seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah. Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan 3 orang tersebut ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma dan Ganjar Pranowo yang menunjukkan bahwa karena lihat hasil survei itu Ahok tadi saat ini dipastikan menang, tadi versi Anda tadi Anda dilakukan itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari 3 orang itu tadi, udah deh jangan deh lawan Ahok, ntar aja deh. Mungkin saja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga, orang mengatakan Jabar. Mungkin 2022 andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun, masih masuk kategori pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia mengorbankan sebuah risiko di situ. Mungkin karena faktor itu Mbak Ratna. Jangan deh, karena faktor lain. Itu pendekatannya politis banget. Mbak Ratna kurang bisa provokasi berarti. Lawan-lawan kuatnya Ahok. Jangan diklaim begitu seolah-olah begitu. Tapi itu faktanya begitu kok Mbak Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba 3 orang yang punya nama besar, kuat. Tapi tidak mungkin karena nantilah Ahok sangat kuat bukan karena itu. Ketemu Pak Jokowi. Iya, pasti ada deal-deal tertentu begitu kan. Udahlah, itu rahasia umum, itu nggak usah kita beberkan. Nanti kita akan semua juga udah tahu. Mungkin nanti Mas Andika akan mencoba menganalisa dari kacamata di tengah luar nanti ya. Kita jeda sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Kita kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya ke Mas Andika. Benar nggak sih tadi Rizky bilang tadi sebelah sana mengatakan bahwa ini ya sudahlah Ahok sajalah karena memang sudah sangat kuat ini Ahok, akhirnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Tri Risma mundur. Apakah sesederhana itu melihatnya? Satu sisi pandangan tersebut bisa dibenarkan ya karena memang yang paling besar kansnya incumbent untuk bisa menang lagi. Ya kan? Namun belum ada calon sekarang Mas, baru bakal calon semua. Dan tentu untuk memprediksi apakah yang menang akan Ahok, menurut saya juga agak terlalu prematur karena belum tentu wakilnya siapa. Faktor wakil gubernur, calon wakil gubernur juga menentukan preferensi pemilih. Bisa jadi dia memilih Ahok, tapi ketika wakilnya siapa yang nggak disuka nggak jadi milih Ahok. Gitu. Jadi kita tunggu nanti. Itu kan kalau di bawah hasil surveinya di bawah 50. Tadi kan kepuasannya sampai 50 ke atas wakil ya udah nggak penting lah. Faktor wakil menurut saya juga masih tetap penting ya Mas. Yang kedua kalau incumbent bisa saja menang besar ya karena memiliki akses terhadap birokrasi, akses terhadap APBD, akses terhadap fasilitas daerah dan memang kalau kita lihat tren dari pilkada serentak, petahana 96 dari 144 pilkada serentak menang semua. Jadi semakin kecil sekitar 70% petahana yang maju di pilkada serentak 2015 kemarin menang. Nah pertanyaannya, apakah tren di level daerah itu bisa dipetakan juga di tren di Jakarta ini? Saya agak pesimis. Yang pertama, politik ibu kota ini menarik, Mbak. Tidak bisa disamakan dengan politik lokal di daerah. Kenapa? Tesisnya Pak Profesor Gumilar menarik, mengatakan bahwa Jakarta ini the big village. Walaupun pasak-pasak modernisasi ini kencang ya, hadir urban karakteristiknya, namun denyutnya itu tetap kampung, the big village. Nah jadi belum tentu rasionalitas itu mendrive pemilih untuk memilih menentukan siapa gubernurnya gitu. Artinya tingkat kepuasan kinerja yang udah hampir 70% tadi tidak akan berpengaruh besar. Bisa jadi berpengaruh untuk saat ini, namun politik itu dinamis dan melihat sejauh mana ya daya perubahan yang mampu dihadirkan oleh saingan Ahok nanti lebih besar dan tidak itu bisa jadi berbalik. Kepuasan itu kepuasan siapa? Kan yang tidak puas kita nggak pernah ditanya. Mirip seperti 2012 ketika Foke ya dikatakan kebijakan Foke itu dicintai masyarakat, namun aroma perubahan yang dibawa oleh Jokowi sangat besar. Dan itu merubah semuanya gitu. Tidak. Saya agak berbeda. Soal hormat, saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada
bacaan survei menjelang Pilkada 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektabilitas Foke dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada Foke sekarang. Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan maksud saya rentang waktu, rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum, karena kita baru bicara Februari sampai Februari ya 2016. Tapi yang bisa saya katakan, poin utama dari setiap survei terhadap incumbent itu bukan elektabilitas, karena pasti bias populer, tapi tingkat kepuasan publik tadi. Dan apa yang dicapai oleh Foke dengan Basuki Cahayapurnama ini berbeda. Itu yang menyebabkan saya berani menyimpulkan bilang kepuasan yang mana dulu, kepuasan yang mana, masyarakat yang kalau mana. survei kan representasi masyarakat Jakarta itu jelas. Yang kedua, yang tidak puas itu pun kan survei itu menyentuh berapa persen rakyat. Itu ada pertanggungjawabannya, Mbak Ratna. Saya Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik, saya bertanggung jawab. Lembaga surveinya metode ngawur, bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang jadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9%. Representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka meresponnya dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Nggak meresponnya dengan apa? Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan karena tingkat toleransi 4,9%. Kecuali Mbak Ratna kepuasannya di mana, tidak. di segi apa? Nah, ya, ukuran dari mana? Ukuran apa? kepuasan Saya di bidang tidak apa? bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid. 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas misalnya. Bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui riset-riset kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus meluluskan riset terlebih dahulu. Artinya Mbak Ratna, survei mengatakan orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominal jumlahnya tidak besar. Saya belum tentu nggak puas loh. Kenapa itu tidak menjadi mayoritas dan dominan? Saya nggak itu kita menakutkan ya. butuh riset lain. Saya tuh nggak menakutkan toh. Yang menakutkan itu adalah rakyat kecil yang nggak puas. Ya, rakyat kecil. Jangan pernah anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Jangan pernah anggap enteng rakyat kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil ketika Mbak Ratna ini tidak bukan, bisa saya nggak bukti mengklaim bahwa Anda rakyat sudah kecil. Saya nggak mewakili rakyat kecil. Tidak ada sama sekali kalimat atau riset yang menunjukkan bahwa ini tidak merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih itu penggusuran dia itu bermasalah buat saya. Ya itu menurut Mbak Ratna. Loh, tapi kemudian sekarang dalam gini beberapa aja, ada kasus nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini penggusuran selalu rakyat kecil dan dia hadapkan dengan undang-undang, dan kalau udah undang-undang bicara rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau kayak misalnya Pluit yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, kalau berdebat dia nggak kualitatif berani. seperti Artinya itu, ke depan harus ada keadilan seperti itu juga kan? Orang bisa kemudian menggunakan kacamata lain. Kenapa kemudian rusun di Cipinang Besar Selatan, jangan rusun ngomong di Jatinegara rusun Barat yang digunakan kemudian untuk merelokasi misalnya Kampung Pulau, itu tidak dianggap sebagai hal positif. Contoh itu kacamata lain harus kita hormati. Aja, maksud saya contoh lain, kalau ada masyarakat kecil, kalau masyarakat kecil digusur, Ahok misalnya memberikan proyek-proyek kepada kolega. Mbak Ratna sudah pernah mengatakan itu. Tadi Mbak Ratna juga mengatakan itu. Ya, tetapi tempat di mana si Ahok tinggal aja itu kan bermasalah. Kelapa Gading kan bermasalah. Maksud saya paling tidak satu-satu lah. Satu punya rakyat, satu punya elit. Tebak Green, Tempat Green dan sebuah mall di Kuningan itu misalnya disegel. Jangan. Mbak Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi. Saya hanya ingin memberikan contoh. Tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Kemudian kita generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Ratna. Ini kan bicara teknis kerja hasil yang sudah yang sudah dikeluarkan. Ini kan output dari Ahok karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan survei tadi kan. Ya kalau saya sih mau dibilang berbahaya mau enggak, aku menuntut keadilan dalam penggusuran misalnya. Itu kan satu aspeknya bisa loh itu. Sebenarnya yang paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat kecil loh. Kita tidak fokus bicara penggusuran ya. Kita bicara soal sosok. Nggak seberapa lagi rakyat kecilnya. Adalah ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Mas Andika, ini kan kinerjanya tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan satu persatu. Ada gambaran seperti ini yang terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan
satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon, ya kan, hasil surveinya bagus, puas ya dia maju. Tapi satu sisi suara seperti Mbak Ratna ada juga dong tentu yang kontra. Ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan saya yakin Jakarta berhak ya dengan statusnya sebagai ibu kota mendapatkan krem de la krem, pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, orang-orang terbaik itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan kalau kita baca di media ya agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar tersebar di mana-mana atau Mahendra, tapi kalau bacaannya seperti yang antum bilang nggak masuk dong Yusril. Yang masuk tuh ya yang udah punya pengalaman di daerah, udah berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, paling tidak udah ada ukuran. Lebih besar kemungkinan untuk menang kalau punya track record daerah gitu. Kalau mungkin daerah lain itu lebih mungkin. Pendekatan statistik Mas kan, saya cukup yakin ya bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang terhadap kebijakannya di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa denyut Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada isu-isu primordial, masih still working dalam mempengaruhi persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya 1 tahun ke depan ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya daya perubahan yang dibawa oleh pesaing Ahok itu jauh lebih besar dibanding ada juga media lebih fair ya. Media itu hal yang menarik nih. Kenapa media? Kok jadi media? Selama ini kita semua juga tahu bahwa Ahok adalah settingan media, create by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong meng-create yang baru-baru ini gitu loh, memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-baru ini nggak muncul. Ya, tinggal dicari kan. Dibikin untuk tidak muncul yang saya baru-barunya. sepakat begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna begitu. Mungkin suaranya tidak mayoritas begitu kan. Tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Karena kepemimpinan seorang gubernur DKI itu dilihat bukan hanya oleh masyarakat Jakarta. Orang melihat permukaan sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya puji-puji Ahok. Rat emang harus seperti Ahok. Gak banjirat setiap minggu di Kerup. Begitu itu saya bilang, saya terus ngeliatin aja ya, memang orang menilainya kan dari gitu-gituan ya, tetapi begitu banjir terus dia maki-maki juga gitu. Baiklah, yang pasti kita akan menunggu siapa. Kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Barat. Waktu sudah habis, saya sekali waktu kita terbatas, saya jelas kita akan tunggu siapa yang berani muncul ya. Yang akan berani muncul nanti. Kalau Rutang masih akan kami lanjutkan lebih usai jeda sesaat lagi. Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan, 10 kursi sama seperti P3 di DPRD DKI. Bukan 10%, 10 kursi. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita mendapat cucu baru. Ya. Cucu pertama ya. Pak Jokowi dan Ibu Negara Ibu Iriana selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari kita tahu pengantin tahun yang lalu. Iya. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBY. Orang yang sangat melangkah harus terukur. Ya. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan, karena selama ini, jujur saja, kan banyak mau maju, tapi yang udah firm maju itu Pak Ahok. Yang lain belum kan? Nah, saya lapor ke Pak. Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada belum, ada Yaksa Daud. Belum ada yang mau maju karena semua begini, terpaku dengan Maung Bandung. Ingat, saya dengar Ridwan, semua menunggu apa Ridwan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBY.
Pak Ahok kawan saya sudah Pak Inca Sekjen udah berbicara, kita ada rencana mau ketemu makan malam. Kan begitu. Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga nggak yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan ini kan sesama partai pasti enggak kan harus kalau Nasdem kan partai. Ini baru Ruhut Sitompul. Oh gitu. Secara pribadi aja nih. Secara pribadi. Ya, saya secara pribadi dan perlu saya sampaikan bahkan dari ketua umum saya Pak SBY saya laporkan juga saya akan membawa ketua OKK saya Pak Pramono Edi Wibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan Pak Arahnya Ahok. sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemu-ketemu kan udah 1 tahun lalu sinyalnya harusnya lebih bisa terbaca dong nih. Kalau ini baru, saya yang udah 1 tahun. Ya, ada kacamata Anda sekarang Demokrat ini arahnya seperti apa? Soal Ahok ini. Iya, kita lihat kan kita juga ada kader, kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi Pak SBY itu terukur, Bapak itu mau kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat, jangan maju untuk kalah, majulah untuk menang. Kalau memang kita nggak punya kader untuk itu, apa salahnya kita mendukung? Itu dong. Itu jadi kunci. Silakan Bang Tobas, Anda mau menanggapi? Ya, ketika kita memutuskan mendukung Pak Ahok itu memang melalui satu kajian yang mendalam, ya. Selama ini keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2015 yang lalu pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah. Dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga pada partai politik lain bahwa ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama, sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Ya, semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru Partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok, lantas kita langsung tidak boleh. Enggak, kita sangat membuka diri dan kita sangat mengajak. Tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bersama ya memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah, itu sudah disambut. Bapak mau menanggapi, silakan. Dan ataupun melalui dukungan partai politik. Partai Idaman pasti akan ikut aktif di dalam setiap pemilihan umum, karena itu adalah satu kegiatan partai yang harus dilakukan. Nah, cuma sampai saat ini Idaman belum menentukan sikap, apakah mau memilih, apakah mau seperti apa. Tidak segera memberikan persetujuan kepada Ahok Jarot hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi dari PDIP. Meski dinilai belum mendapatkan dukungan resmi dari PDIP, Ahok mengklaim telah direstui oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Calon Gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama memberikan jawaban atas pernyataan Boy Saidikin tentang belum adanya dukungan dari kalangan bawah partai PDI Perjuangan. Dengan jumawa, Ahok mengaku telah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Pilkada 2017 nanti. Kita udah bicara dengan Bu Mega, dengan pentolan PDIP semua. Dan Bu Mega kan percaya sekali sama Pak Jarot. Pak Jarot itu ketua OKK loh. Organisasi apa, kepemudaan apa gitu, saya nggak tahu lah. Pokoknya itu orang ketiga di partai PDIP Pak Jarot. Nomor ketum, sekjen, dan ketua OKK. Jadi Pak Jarotnya orang kepercayaan Bu Mega. Sebelumnya, mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin mengkhawatirkan pengusungan Ahok justru bisa memicu konflik di internal partai. Boy menegaskan hingga kini belum ada satupun Dewan Perwakilan Cabang PDIP DKI Jakarta yang mengusulkan Ahok sebagai kandidat cagup dari PDI Perjuangan. Dari ke kawan-kawan yang di bawah DPC, saya belum pernah dengar, belum ada komunikasi. Tapi kalau ini kan Ahok kan selalu bilang sudah ada sering komunikasi dengan DPP kan, ya mungkin tanyakan kepada Pak Gubernur ya Ahok.
Kalau DPD dan DPC kan sudah ada penjaringan. Dan ya namanya saya belum pernah dengar ya. Nah itu kan hasil langsung dikirim ke DPP. Saat ini, PDIP masih melakukan penjaringan terhadap sosok bakal calon yang layak diusung menjadi cagup DKI. Pada pemilu 2014 lalu, PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar untuk kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan Partai Banteng Moncong Putih ini menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidat sendiri tanpa melalui koalisi. Tim Liputan, Metro TV. Figur yang disebut-sebut akan menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta kian ramai. Partai Amanat Nasional memunculkan sejumlah nama, termasuk diantaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Partai Amanat Nasional telah menyebut sejumlah nama yang akan mereka usung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nama-nama tersebut antara lain Suyoto yang merupakan kader PAN yang kini Bupati Bojonegoro. Nama lainnya Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Adi Aksa Daud, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. PAN juga akan menggelar survei bulan April mendatang untuk memastikan calon yang akan diusung merebut kursi DKI 1 tahun 2017 mendatang. Pilkada itu gini, dari dalam itu namanya Suyoto. Ya, dari luar itu Pak Ahok, Pak Yusril, Pak siapa lagi itu? Adi Aksa, Sandiaga, nanti kita survei April atau Mei. Nanti Red DKI bilang apa? Kalau mintanya si A, ya itu kita putuskan dukung A itu. Figur lain yang disebut-sebut akan maju untuk merebut kursi DKI 1 adalah Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyo Ryo Sudibyo. Yoyo mengaku telah menjalin komunikasi yang baik dengan Ahok untuk persiapan Pilgub DKI. Kalau ada ajakan, bukan ajakan ke pribadi saya. Kalau misalkan ada ajakan ke kami untuk ke Jakarta atau ke manapun, karena demi tugas dan demi Republik ini harus menjadi ajakan kepada seluruh rakyat saya. Rakyat Kabupaten Batang, rakyat Jawa Tengah. Ini merupakan kebanggaan rakyat saya. Merupakan kebanggaan rakyat Kabupaten Batang. Tokoh Betawi juga disebut-sebut akan maju merebut kursi DKI 1, antara lain Bim Benjamin. Namun, menurut sejarawan Betawi, Yeje Rizal, masih sedikit tokoh Betawi yang berminat untuk mengikuti Pilgub DKI. Bahwa Jakarta itu perlu identitas kultural. Jakarta membutuhkan pemimpin yang menaruh perhatian pada kebudayaan termasuk kebudayaan Betawi sebagai identitas kultural Jakarta yang harus dilestarikan sebagai unsur pembeda Jakarta dengan kota-kota lain di dunia. Tim Liputan, Metro TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM telah mencegah terpidana kasus pencucian uang Laborasitorus ke luar negeri. Bekerja sama dengan pihak kepolisian, Kemenkumham terus melakukan pencarian keberadaan Laborasitorus yang kabur saat akan dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli usai meninjau rumah detensi imigrasi Pontianak Minggu siang. Yasona menyatakan Laborasitorus telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri sejak dirinya ditetapkan sebagai terpidana. Labora telah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang. Kemenkumham dan kepolisian membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian keberadaan Laborasitorus dan menyelidiki pihak yang diduga membantu melepas Labora dari lapas Kota Sorong, Papua. Sebelumnya, Yasona menduga adanya pihak internal yang secara sengaja melindungi Labora. Pemirsa, sejak kasusnya mencuat di tahun 2013, negara seakan tidak berdaya menghadapi Laborasitorus. Menurut Dirjen Pas Kemenkumham, Iwayan Kusmianta Dusak, Labora sulit ditangkap karena mendapat perlindungan warga. Bagaikan belut, terpidana kasus tindak pidana pencucian uang dan pembalakan liar, Laborasitorus begitu licin menghindari hukum yang menjeratnya. Menurut Dirjen Pas Kemenkumham, Iwayan Kusmianta Dusak, petugas kesulitan menangkap Laborasitorus karena banyak warga yang melindungi. Kita kan mencoba untuk melakukan persuasif, karena kan ada masanya. Ya, jangan menyelesaikan sesuatu itu menimbul masalah lagi.
karena masanya banyak. Gitu. Karena pada saat laporan yang lalu tim kami masuk ke rumahnya, itu masa itu sudah mengepung rumah itu. Kan nggak mungkin kita bawa. Begitu tim kami di sana aja udah dikepung. Apakah gara-gara jemput orang terus 12 orang mati? Kan tidak itu yang kita inginkan. Atau sebaliknya, masyarakatnya yang mati. Bukan itu. Ini kan ada cara-caranya. Gitu. Ini soalnya kasusnya spesial. Sementara itu Menko Polhukam Luhut Panjaitan meminta Labora dicari sampai dapat. Ya enggak, kalau dia kita cari. Kalau memang kabur kita hajar. Oke, jadi kita cari ya. Harus kembali ke sel ya, Pak. Sejak kasusnya mencuat pada Mei 2013, Labora seringkali membuat repot petugas dengan ulahnya. Kasus bermula dari terungkapnya rekening gendut sah milik Labora yang saat itu masih bertugas di Polres Raja Ampat, Papua Barat dengan pangkat Aibtu. Hingga pada Februari 2014, Labora ditangkap dari rumahnya di Tambak Garam, Sorong, dan dijebloskan ke penjara. Pengadilan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah untuk kasus pencucian uang, kepemilikan bahan bakar ilegal, dan pembalakan liar pada Februari 2014. Maret 2014, Labora keluar dari lapas Sorong dengan alasan sakit dan tidak pernah kembali lagi ke lapas. Labora yang gugatan kasasinya ditolak Mahkamah Agung pada 17 September 2014 ini tidak berhasil dieksekusi. Labora kembali beralasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Sorong pada November 2015. Menkumham saat itu sudah memerintahkan agar Labora dirujuk dan dibawa ke lapas Cipinang. Hanya beberapa hari di rumah sakit, Labora kembali ke rumahnya. Bahkan Labora menghadiri pernikahan putrinya pada Januari 2016. Licinnya sepak terjang Labora memunculkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang berada di belakang Labora? Labora bahkan diduga sudah mengetahui rencana penangkapannya. Negara tentunya tidak boleh kalah dengan terpidana bernama Labora. Tim Liputan, Metro TV. Kami akan segera kembali untuk Anda selepas jeda pariwara. Tetaplah di Metro Malam. Pemirsa, informasi lainnya, sebuah kedai kopi di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran aksi perampokan. Ikuti selengkapnya sesaat lagi. Dari calon yang tersisa sekarang tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah. Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan 3 orang tersebut ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma dan Ganjar Pranowo yang menunjukkan bahwa karena lihat hasil survei itu Ahok tadi saat ini dipastikan menang, tadi versi Anda tadi itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari 3 orang itu tadi, udah deh jangan deh lawan Ahok, ntar aja deh. Mungkin saja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga, orang mengatakan Jabar. Mungkin 2022 andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun, masih masuk kategori pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia mengorbankan semua resiko di sini. Mungkin karena faktor itu Mbak Ratna. Jangan deh, karena faktor lain. Itu pendekatannya politis banget. Mbak Ratna kurang bisa provokasi berarti. Lawan-lawan kuatnya Ahok. Oke. Jangan diklaim begitu seolah-olah begitu. Tapi itu kenyataan faktanya begitu kok Mbak Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba 3 orang yang punya nama besar, kuat. Tapi tidak mungkin karena nantilah Ahok sangat kuat, bukan karena itu. Ketemu Pak Jokowi. Iya, pasti ada deal-deal tertentu begitu kan. Udahlah, itu rahasia umum, itu nggak usah kita beberkan. Nanti kita akan semua juga udah tahu. Mungkin nanti Mas Andika akan mencoba menganalisa dari kacamata di tengah luar nanti ya. Kita jeda sejenak. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Kita kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya ke Mas Andika. Benar nggak sih tadi Rizky bilang tadi sebelah sana mengatakan bahwa ini ya sudahlah Ahok sajalah karena memang sudah sangat kuat ini Ahok, akhirnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Tri Risma mundur. Apakah sesederhana itu melihatnya? Satu sisi pandangan tersebut bisa dibenarkan ya karena memang yang paling besar kansnya incumbent untuk bisa menang lagi. Ya kan? Namun belum ada calon sekarang Mas, baru bakal calon semua. Dan tentu untuk memprediksi apakah yang menang akan Ahok, menurut saya juga agak terlalu prematur karena belum tentu wakilnya siapa. Faktor wakil gubernur, calon wakil gubernur juga menentukan preferensi pemilih. Bisa jadi dia memilih Ahok, tapi ketika wakilnya siapa yang nggak disuka nggak jadi milih Ahok. Gitu.
Jadi kita tunggu nanti itu kan kalau di bawah hasil surveinya di bawah 50. Tadi ini kan kepuasannya kinerjanya 70%. Wakil ya udah nggak penting lah. Faktor wakil menurut saya juga masih tetap penting ya, Mas. Yang kedua, kalau incumbent bisa saja menang besar ya, karena memiliki akses terhadap birokrasi, akses terhadap APBD, akses terhadap fasilitas daerah, dan memang kalau kita lihat tren dari pilkada serentak, petahana 96 dari 144 pilkada serentak menang semua. Jadi semakin petahana. kecil sekitar 70% petahana yang maju di pilkada serentak 2015 kemarin menang. Nah, pertanyaannya, apakah tren di level daerah itu bisa dipetakan juga di tren di Jakarta ini? Saya agak pesimis. Yang pertama, politik ibu kota ini menarik, Mbak. Tidak bisa disamakan dengan politik lokal di daerah. Kenapa? Tesisnya Pak Profesor Gumilar menarik, mengatakan bahwa Jakarta ini the big village. Walaupun pasak-pasak modernisasi ini kencang ya, hadir urban karakteristiknya, namun denyutnya itu tetap kampung, the big village. Nah, jadi belum tentu rasionalitas itu mendrive pemilih untuk memilih menentukan siapa gubernurnya gitu. Artinya tingkat kepuasan kinerja yang udah hampir 70% tadi tidak akan berpengaruh besar. Bisa jadi berpengaruh untuk saat ini, namun politik itu dinamis, dan melihat sejauh mana ya daya perubahan yang mampu dihadirkan oleh saingan Ahok nanti lebih besar, dan tidak, itu bisa jadi berbalik. Kepuasan itu kepuasan siapa? Kan yang tidak puas kita nggak pernah ditanya. Mirip seperti 2012 ketika Foke ya dikatakan kebijakan Foke itu dicintai masyarakat, namun aroma perubahan yang dibawa oleh Jokowi sangat besar dan itu merubah semuanya gitu. Tidak, saya agak berbeda. Soal Ormas, saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada bacaan survei menjelang Pilkada 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektabilitas Foke dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada Foke sekarang. Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan maksud saya rentang waktu, rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum, karena kita baru bicara Februari sampai Februari ya 2016. Tapi yang bisa saya katakan, poin utama dari setiap survei terhadap incumbent itu bukan elektabilitas, karena pasti bias populer, tapi tingkat kepuasan publik tadi. Dan apa yang dicapai oleh Foke dengan Basuki Cahayapurnama ini berbeda. Itu yang menyebabkan saya berani menyimpulkan. bilang kepuasan yang mana dulu? Kepuasan yang mana? Masyarakat yang kalau mana? survei kan representasi masyarakat Jakarta itu jelas. Apa salahnya kita mendukung? Itu dong. Itu jadi kunci. Silakan Bang Tova, saya mau menanggapi. Ya, ketika kita memutuskan mendukung Pak Ahok itu memang melalui satu kajian yang mendalam ya. Selama ini keputusan politik dari Partai Nasdem itu kita lakukan secara terukur. Ya, salah satu buktinya ya di Pilkada 2015 yang lalu pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem menang di 132 daerah. Dan itu yang paling tertinggi di antara partai-partai lain. Nah, jadi kita ingin menyampaikan juga pada partai politik lain bahwa ya kita sendiri sudah melakukan hitung-hitungan sendiri. Mungkin kita juga mintakan partai lain pun juga melakukan hal yang sama, sehingga kalau misalnya sama-sama kita menilai bahwa Pak Ahok ini memang kuat, memang menjadi harapan dari rakyat untuk memimpin kembali DKI Jakarta, apa salahnya kita bersama-sama dalam gerbong pendukung Pak Ahok. Partai Nasdem sendiri tidak mau memonopoli partai sebagai yang mendukung Pak Ahok. Ya, semakin banyak partai tentu semakin baik. Jadi tidak serta-merta pula ketika saat ini hanya baru Partai Nasdem saja yang ada di pendukung Pak Ahok, lantas kita langsung tidak boleh. Enggak, kita sangat membuka diri, dan kita sangat mengajak. Tentu kita juga berharap Bang Ruhut juga bisa melanjutkan lagi komunikasinya dengan Ketua Umum. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa bersama ya memenangkan Pak Ahok untuk DKI Jakarta. Nah, itu sudah disambut. Bapak mau menanggapi, silakan. Dan ataupun melalui dukungan partai politik. Partai Idaman pasti akan ikut aktif di dalam setiap pemilihan umum, karena itu adalah satu kegiatan partai yang harus dilakukan. Nah, cuma sampai saat ini Idaman belum menentukan sikap, apakah mau memilih, apakah mau seperti apa. Tidak segera memberikan persetujuan kepada Ahok Jarot hingga kini belum mendapatkan jawaban resmi dari PDIP. Meski dinilai belum mendapatkan dukungan resmi dari PDIP, Ahok mengklaim telah direstui oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Calon gubernur incumbent Basuki Cahayapurnama memberikan jawaban atas pernyataan Boy Saidikin tentang belum adanya dukungan dari kalangan bawah partai PDI Perjuangan. Dengan jumawa, Ahok mengaku telah mendapatkan dukungan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Pilkada 2017 nanti. Kita udah bicara dengan Bu Mega, dengan pentolan PDIP semua. Dan Bu Mega kan percaya sekali sama Pak Jarod. Pak Jarod itu ketua OKK loh. Organisasi apa, kepemudaan apa gitu, saya nggak tahu lah. Pokoknya itu orang ketiga di partai PDIP, Pak Jarod. Nomor ketum, sekjen, dan ketua OKK. Jadi Pak Jarodnya orang kepercayaan Bu Mega. Sebelumnya, mantan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Boy Sadikin mengkhawatirkan pengusungan Ahok justru bisa memicu konflik di internal partai. Boy menegaskan hingga kini belum ada satupun Dewan Perwakilan Cabang PDIP DKI Jakarta yang mengusulkan Ahok sebagai kandidat cagup dari PDI Perjuangan. Dari ke kawan-kawan yang di bawah DPC, saya belum pernah dengar. Belum ada komunikasi. Tapi kalau ini kan Ahok kan selalu bilang sudah ada sering komunikasi dengan DPP kan. Ya mungkin tanyakan kepada Pak Gubernur ya, Ahok. Kalau DPD dan DPC kan sudah ada penjaringan. Dan ya namanya saya belum pernah dengar ya. Nah itu kan hasil langsung dikirim ke DPP. Saat ini PDIP masih melakukan penjaringan terhadap sosok bakal calon yang layak diusung menjadi cagup DKI. Pada pemilu 2014 lalu PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar untuk kursi di DPRD DKI Jakarta. Bahkan Partai Banteng Moncong Putih ini menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidat sendiri tanpa melalui koalisi. Tim Liputan, Metro TV. Figur yang disebut-sebut akan menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta kian ramai. Partai Amanat Nasional memunculkan sejumlah nama, termasuk diantaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Partai Amanat Nasional telah menyebut sejumlah nama yang akan mereka usung dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nama-nama tersebut antara lain Suyoto yang merupakan kader PAN yang kini Bupati Bojonegoro. Nama lainnya Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Adiaksa Daud, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. PAN juga akan menggelar survei bulan April mendatang untuk memastikan calon yang akan diusung merebut kursi DKI 1 tahun 2017 mendatang. Pilkada itu gini, dari dalam itu namanya Suyoto. Ya, dari luar itu Pak Ahok, Pak Yusril. Nah, lalu apakah Pilkada DKI 2017 akan minim dengan calon yang bisa bertarung dengan Ahok? Dan kenapa partai politik saat ini belum berani memunculkan calonnya? Nah, untuk itu kita akan diskusikan pada sore hari ini ya, Anggi ya. Siapa aja, Anggi? Sudah ada sejumlah narasumber di sini. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ratna Sarumpait. Kita nyebutnya budayawan nih, Mbak ya. Oke, selamat sore Mbak Ratna. Selamat sore. Juga sudah ada Mas Muhammad Triandika, pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Posisinya di tengah-tengah, karena memang di tengah nanti. Komposisinya. Semua punya pendapat yang ya, berbeda-beda. Ada Mas Sinarto Wijaya juga. Selamat sore Mas Sinarto. Selamat sore. Iya. Kenapa nggak di tengah nih kalau gitu? Soalnya Posisi kita di tengah. Nggak boleh ada dua yang di tengah ya. Kalau di tengah di tengah semua, satu aja di tengah gitu. Oke, kalau kita melihat ini Bener saya ke pertanyaan itu tadi aja tuh. Ahok sendirian, bener nggak sih nggak ada lawan? Nggak ada lawan yang berani. Ini kalau saya ke Mbak Ratna dulu deh. Benar nih Mbak, nggak ada lawan yang berani untuk menyaingi Ahok. Saya nggak ada lawan ini katanya Ahok. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan nggak baik, nggak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan karena kita mau pilgub ya, jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi nggak klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat pilgub itu Tapi sendiri. kan pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru Ahok kok yang resmi deklarasi saya akan maju. Yang lain, partai lain belum ada yang berani. Ya iyalah, dia kan yang malang melintang di Jakarta. Kepedeannya itu ya iyalah, pastilah.
Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Waktu Ahok juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Enggak juga. Belum tentu ya. Dia punya kemauan untuk maju itu udah terlihat ya kan, kemauan untuk maju lagi ya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya Ahok deh untuk di awal periode ini bagaimana? Ya aku misalnya ya aku setuju ya orang yang tegas, keras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu. Ahok tidak waras begitu. Butuh orang yang waras kerjanya yang mungkin bagus. Iya. Benar. Gimana nih? Iya. Butuh orang yang waras deh Perdebatan kualitatifnya banyak ya. Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tionghoa yang berbeda pendapat. Pak Lius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda. Misalnya Kampung Pulau yang Mbak Ratna sering suarakan, ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang Ahok. Pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulau yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan menggusurnya begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian menilai ini dalam indikator yang lebih objektif, ada kuantifikasi, ya di situ kita bisa membaca survei. Survei yang muncul mengatakan contoh tapi kepuasan aku ketidakwarasan itu tidak soal pengurusan, pengusuran loh. Ya banyak hal lah. Banyak ya kinerja secara keseluruhan toh. Iya. Contoh kepuasan publik. Kepuasan publik ada dua survei terbaru bulan Januari oleh CSIS dan Populi bulan Februari. Rata-rata angka antara 58 sampai 67%. Kalau pertanyaannya itu cukup baik atau tidak, mitos dalam sejarah pilkada kita kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik biasanya orang kaki pun akan menang. Lalu kalau 50 sampai 60% sampai 70%, most likely dia masih akan berpeluang besar. 50 sampai 60% itu lampu kuning. Di bawah 50% itu biasanya incumbent akan berpeluang kalah. Itu yang terjadi pada Foke. Jadi yang saya ingin katakan kalau ingin membaca peluang Ahok, kita bukan melihat elektabilitas karena biasanya incumbent pasti akan bias popularitas dan elektabilitas juga paling tinggi ketika disurvei. Tapi tingkat kepuasan publik atau approval rating itu yang membedakan. Dulu Foke hanya berkisar di angka 45%. Jadi tidak mengagetkan walaupun di survei elektabilitas tinggi tapi kemudian dia kalah. Artinya dari survei itu menunjukkan bahwa puas ya terhadap Ahok. Bisa dikatakan cukup puas. Ada beberapa kepala daerah lain seperti Risma itu mencapai angka di atas 70% misalnya. Yang kedua faktor yang bisa dibaca survei kenapa peluang Ahok detik ini ya Mbak Ratna ya, saya belum bisa mengatakan prediksi tapi detik ini hampir pasti Ahok menang karena tidak ada calon lawan lain yang ketika disurvei itu memiliki popularitas cukup mumpuni atau kedua itu memiliki variabel-variabel kualitatif yang bisa menyaingi incumbent. 2012 kita lihat banyak tokoh nasional maju, tapi kemudian kenapa yang terpilih bukan calon presiden atau presiden dari PKS, bukan kemudian Faisal Basri pengamat yang sudah jauh lebih dulu memiliki personal branding, tapi yang menang adalah wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur yang notabene orang baru. Ada kecenderungan rasionalitas pemilih itu lebih melihat di Jakarta bahwa kalau Anda ingin mengalahkan incumbent, ingin membuat perubahan, saya tidak sekedar melihat jualan Anda, visi misi dan program Anda yang siapapun bisa membuat itu baik, tapi track record Anda apa? Nah, sayangnya yang kedua yang tidak puas pun kan survei itu menyentuh berapa persen rakyat. Itu sekarang, ada pertanggungjawabannya, Mbak Ratna. Saya sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik, saya bertanggung jawab. Lembaga surveinya metode ngawur, bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang jadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9%. Representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka meresponnya dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Nggak meresponnya dengan apa? Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan tingkat toleransi 4,9%. Kecuali Mbak Ratna kepuasannya di mana? Di segi apa? Nah, ya, ukuran mana? Ukuran kepuasan saya tidak bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid. 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas misalnya. Bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui riset-riset kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus meluluskan riset terlebih dahulu. Artinya Mbak Ratna, survei mengatakan orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominal jumlahnya tidak besar. Saya belum tentu nggak puas loh. Kenapa itu tidak menjadi mayoritas dan dominan? Saya nggak itu kita menakutkan ya. butuh riset lain. Saya tuh nggak menakutkan toh. Yang menakutkan itu adalah rakyat kecil yang nggak puas.
Ya, rakyat kecil. Ya, ini jangan kan klaim jangan Mbak pernah Ratna. anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Jangan pernah anggap enteng rakyat kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil Loh, ketika bukan. Mbak Ratna Ini tidak bukan, punya saya nggak bukti bahwa mengklaim Anda rakyat sudah kecil. Saya nggak mewakili rakyat kecil. Ada sama sekali kalimat atau riset yang menunjukkan bahwa ini tidak merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih itu memuaskan. penggusuran dia itu bermasalah buat saya. Ya itu menurut Mbak Ratna. Loh, tapi kemudian sekarang kan gini dalam aja, beberapa ada kasus nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini penggusuran selalu rakyat kecil dan dia hadapkan dengan undang-undang. Dan kalau udah undang-undang bicara, rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau kayak misalnya Pluit yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, kalau berdebat dia nggak kualitatif berani. seperti Artinya itu, ke depan harus ada keadilan seperti itu juga kan? Orang bisa kemudian menggunakan kacamata lain. Kenapa kemudian rusun di Cipinang Besar Selatan, jangan rusun ngomong di Jatinegara rusun dulu Barat yang digunakan kemudian untuk merelokasi misalnya Kampung Pulau, itu tidak dianggap sebagai hal positif. Contoh itu kacamata lain harus kita hormati. Aja maksud saya, Contoh lain, kalau ada masyarakat kecil, kalau masyarakat kecil digusur, Ahok misalnya memberikan proyek-proyek kepada kolega. Mbak Ratna sudah pernah mengatakan itu. Tadi Mbak Ratna juga mengatakan itu. Ya, tetapi tempat di mana si Ahok tinggal aja itu kan bermasalah. Kelapa Gading kan bermasalah. Maksud saya paling tidak satu-satu lah. Satu punya rakyat, satu punya elit. Tempat Green dan sebuah mall di Kuningan itu misalnya disegel. Jangan. Mbak Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi. Saya hanya ingin memberikan contoh. Tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Kemudian kita generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Ratna. Ini kan cara teknis kerja hasil yang sudah di-output, yang sudah dikeluarkan. Ini kan output dari Ahok. Karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan survei tadi kan. Ya kalau saya sih mau dibilang berbahaya mau enggak, aku menuntut keadilan dalam penggusuran misalnya. Itu kan satu aspek. Bisa loh itu. Sebenarnya yang paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat kecil loh. Oke, kita tidak fokus bicara penggusuran ya. Kita bicara soal sosok bahwa yang akan memimpin DKI adalah ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Mas Andika, ini kan kinerjanya tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan satu persatu. Ada gambaran seperti ini yang terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon, ya kan hasil surveinya bagus, puas ya dia maju. Tapi satu sisi suara seperti Mbak Ratna ada juga dong tentu yang kontra. Ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan saya yakin Jakarta berhak ya dengan statusnya sebagai ibu kota mendapatkan krem de la krem, pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, orang-orang terbaik itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan kalau kita baca di media ya agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar tersebar di mana-mana atau masih ada Yaksa Daud. Kalau bacaannya seperti yang antum bilang nggak masuk dong Yusril. Yang masuk tuh ya yang udah punya pengalaman di daerah udah berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, paling tidak udah ada ukuran. Lebih besar kemungkinan untuk aku lagi belajar dari dia rekor daerah gitu. Kalau mungkin daerah lain itu lebih mungkin. Pendekatan statistik Mas kan, saya cukup yakin ya bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang terhadap kebijakannya di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa denyut Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada isu-isu primordial masih still working dalam mempengaruhi persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya 1 tahun ke depan ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya daya perubahan yang dibawa oleh pesaing Ahok itu jauh lebih besar dibanding ada juga media lebih fair ya. Media itu menarik nih. Kenapa media kok jadi media? Selama ini kita semua juga tahu bahwa Ahok adalah settingan media,
by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong meng-create yang baru-baru ini gitu loh, memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-baru ini nggak muncul. Lah, ya tinggal dicari kan? Tinggal dicari. Dibikin untuk tidak muncul yang saya baru-barunya. sepakat begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna begitu. Mungkin suaranya tidak mayoritas begitu kan. Tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Karena kepemimpinan seorang gubernur DKI itu dilihat bukan hanya oleh masyarakat Jakarta. Orang melihat permukaan sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya baik puji-puji Ahok, Rat emang harus seperti Ahok, gak banjirat setiap minggu di Keruk. Begitu itu saya bilang, saya terus ngeliatin aja ya, memang orang menilainya kan dari gitu-gituan ya, tetapi begitu banjir terus dia maki-maki juga gitu. Baiklah, yang pasti kita akan menunggu siapa. Kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Mbak Ratna. Waktu sudah habis, saya sekali waktu kita terbatas. Saya jelas kita akan tunggu siapa yang berani muncul ya. Yang akan berani muncul nanti. Kalau Rutang masih akan kami lanjutkan lebih usai jeda sesaat lagi. Demokrat ini kursinya juga cukup signifikan, 10 kursi sama seperti P3 di DPRD DKI. Bukan 10%, 10 kursi. Ya, biar kita rada enak, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Presiden kita mendapat cucu baru. Ya. Cucu pertama ya. Pak Jokowi dan Ibu Negara Ibu Iriana selamat dapat cucu baru. Mungkin sekarang lagi di rumah sakit di Solo. Putra dari kita tahu pengantin tahun yang lalu. Iya. Ya. Jadi selamat kepada Bapak Presiden kita. Kaitan dengan ini, saya ingin katakan begini. Demokrat itu partai yang ketua umumnya Pak SBY. Orang yang sangat melangkah harus terukur. Ya. Dan kami kader-kadernya ada di lapangan. Saya kebetulan karena selama ini jujur saja, kan banyak mau maju, tapi yang udah firm maju itu Pak Ahok. Yang lain belum kan? Nah, saya lapor ke Pak. Yang lain kayaknya udah deklarasi, ada nama lain, ada belum, ada Yaksa Daud. Belum ada yang mau maju karena semua begini terpaku dengan Maung Bandung. Ingat, saya dengar Ridwan, semua menunggu apa Ridwan atau tidak. Jadi sampai sekarang belum ada. Baru satu Ahok. Saya lapor kepada ketua umum saya, Pak SBY. Pak Ahok kawan saya sudah Pak Inca Sekjen udah berbicara, kita ada rencana mau ketemu makan malam. Kan begitu. Wah, itu bagus sekali. Buka komunikasi sama calon-calon gubernur. Kan calon baru Pak Ahok. Buka komunikasi dengan Nasdem juga nggak yang jelas-jelas sudah mendeklarasikan? Udah saya bilang Nasdem kan baru kemarin. Saya udah bilang, saya udah setahun sama Pak Ahok. Ahok itu sahabat saya, kebetulan ibunya anak Medan. Tapi komunikasinya kan ini kan sesama partai pasti enggak kan kalau Nasdem kan partai. Ini baru Ruhut Sitompul. Oh gitu. Secara pribadi aja nih. Secara pribadi. Ya, saya secara pribadi dan perlu saya sampaikan bahkan dari ketua umum saya Pak SBY saya laporkan juga saya akan membawa ketua OKK saya Pak Pramono Edi Wibowo. Jadi kita udah berapa kali ada rencana ketemu tapi baru saya. Tapi kita akan ketemu dengan arahnya Pak Ahok. Sinyalnya Demokrat gimana? Dari ketemu kan udah 1 tahun lalu sinyalnya harusnya lebih bisa terbaca dong nih. Kalau ini baru, saya yang udah 1 tahun. Ya, ada kacamata Anda sekarang Demokrat ini arahnya seperti apa? Soal Ahok ini. Iya, kita lihat kan kita juga ada kader. Kita hormati dulu kader kita, tapi saya katakan tadi Pak SBY itu terukur. Bapak itu mau kita kalau mau maju, ya kita lihat-lihat, jangan maju untuk kalah. Majulah untuk menang. Kalau memang kita nggak punya kader untuk itu